Metro yuk, metro. Kalau udah ambil langsung Pak Jajang, informasi ya. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Yang mau ke sampai Jakarta. Yang mau ke sampai Jakarta. Jadi dari 70 P turun ke 30 P. Pemirsa hari ini di hari kedua jadi sekarang tunggu di lapangan untuk langka dan kalau ada mahal. Ini mah apa? Izin Pak Anies, hari ini kita akan melakukan simbolis panen bersama. Ini Pak Haji Dadan yang punya lahan kemarin malam ini sudah dipanen, Kak. Tapi kata Pak Haji Dadan, kalau Pak Anies kesini saya siap untuk tidak memanen. Terima kasih. Hari ini juga kita akan simbolis, maka silakan yang akan memanen Pak di belakang para petani. Mangga di tengah Pak Haji Dadan, mangga ke tengah untuk bisa mencontohkan Pak Anies kira-kira cara panennya bagaimana. Mangga kita simbolis kemarin sudah dipanen. Nah, Pak Anies. Nah, luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Pak Anies. Ternyata bakatnya luar biasa. Ya. Kita angkat tolnya, mari kita gemerangkan bahwa hari ini ucapan terima kasih besar yang sebesar-besarnya untuk calon presiden kita. Hari ini Pak Anies, kita juga selain dengan para petani, ada beberapa para kelompok tani yang hadir, yang mungkin hari ini sangat ingin sekali untuk berbincang dan memberikan masukan-masukan terkait. Baju biru.
Alhamdulillah secara simbolis kita hari ini sudah bisa memanen. Mudah-mudahan setelah ini harganya jadi mahal. Amin, Anies Caimin. Izin Pak Anies, hari ini juga kita bersama dengan para kelompok tani se-Pangalengan yang mungkin hari ini juga ingin berbincang sekalian membawa hasil panennya. Ya, Turan. Ya, mangga ibu-ibu petani, mangga ngiring babat untuk media. Dari berapa jam lo kerja? Sampai jam 12. Mulai jam 7. Mulai jam 7. Udah berapa tahun? Udah lama. Udah 5 tahun. Ya. Oke, kalau Bapak apa yang dikepengenin, Pak? Izin Pak Wapres ya. Terutama itu pupuk menghilang kemana tuh kakaruan dulu? Pupuknya? Iya, Pupuk yang subsidi, Pak. yang subsidi itunya. Jadi kemarin ini pupuknya pakai apa? Ya, pakai yang impor, tapi tolong nanti kalau Bapak jadi presiden, insya Allah dilantik Pak. Pupuk impor, ekspor juga jangan dipersulit gitu. Apa sih kesulitannya, Pak? Dipersulitnya itu gimana? Ya nggak ada barangnya gitu. Nggak ada dari pasaran yang dulu ada catat TSP, KCL, nggak ada. Ya, sekarang Pupuk apa ya? Poska yang dibutuhkan Poska. petani juga sudah. SP, KCL, cuman adanya urea. Kan kalau petani di sini urea nggak kurang Apalagi musim pemakaiannya, hujan. apalagi musim hujan gitu. Iya, itu air tuh. Iya tuh. Kalau nitrogen kan dari hujan juga udah cukup. Ya. Jadi pupuk ya. Terus apa lagi harga jual? Harga jual nggak tentu gitu. Terus Terus ini sekarang lagi bagus ya? sekarang lagi bagus. Calon Presiden, saya mewakili petani Koperasi Petani Hortikultura Pangalengan. Kebetulan kita sudah berbadan hukum. Nah, yang jadi permasalahan selain tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Dadan dan Bapak senior kami, kemudian ibu-ibu juga, yang terkait masalah lahan, Pak. Ini Pak, kita itu kebetulan Pangalengan ini adalah sentra benih nasional untuk tanaman kentang, Pak. Sentra benih nasional melalui Balai Benih. Kebetulan kita ini kan kerjasama dengan atau sewa ke PTPN, Pak. Nah, cuman lahan yang kita dapat itu kurang representatif, Pak, karena kemiringan sekian derajat. Sedangkan kita kan pengennya pertanian itu ditopang oleh lahan yang baik, Pak. Nah, sementara Pangalengan ini 25% atau 15% itu dimiliki lahan itu hanya dari warga, Pak. Sisanya itu PTPN semuanya, Pak. PTPN. Jadi kita ini hanya memanfaatkan lahan-lahan yang istilahnya lahan tidur yang ada di PTPN, cuman kemiringannya itu sangat luar biasa, Pak. Sehingga produksi yang dihasilkan pun kurang begitu bagus. Nah, akhirnya kami mohon ini ada sebuah upaya dari Bapak Presiden, insya Allah, amin. Kita doakan secara bersama-sama mengenai ada kebijakan relokasi lahan untuk pertanian, Pak, supaya lebih layak dan representatif, Pak, buat petani. Karena kita lihat ada pernah impor kentang dari Bangladesh, Pak. Masa sekelas Bangladesh saja masih bisa impor ke sini? Artinya bisa ekspor ke sini. Artinya kita memang butuh kekurangan produksi. Di Australia, Pak, tanaman kentang 1 hektar itu bisa mencapai 50 sampai 60 ton, Pak. Di kita itu karena kemiringan luar biasa, sedikit 30 derajat, jadi akhirnya kita hanya bisa sampai di tingkat 20 sampai 25 ton, Pak. Ini menjadi catatan bersama
nanti dalam bentuk kebijakan apakah nanti kita ini para petani ini pengen HGU dengan pemerintah Pak. Jadi sama derajatnya dengan BUMN Pak. Sementara BUMN yang sekarang itu kalau kita bilang bukan rahasia umum Pak, kayaknya udah kolab deh yang PDPN. Maka itu kami mohon lahan-lahan yang representatif buat pertanian, karena kita pengen Indonesia ini menjadi apa istilahnya ketahanan pangan bisa ini kan Pak. Jadi jangan hanya ke padi, mohon pemerintah juga memperhatikan petani kami hortikultura Pak terkait dengan masalah lahan. Dan kita jangan lupa Pak, berdasarkan sejarah dari Krismon 97 yang memberikan surplus sektor pertanian Pak. Kemarin COVID sektor pertanian tidak mundur Pak. Bahkan kita alhamdulillah ya Pak Haji ya, kita terus bergerak dan tidak stuck di situ Pak, karena kita mencoba untuk menggulirkan terus Pak untuk pangan ini Pak. Nah mohon hal-hal itu Pak yang jadi apa istilahnya keperihan kami Pak. HGU Pak, HGU. Kami siap Pak, para petani ini jadi tidak pengen kita menyerobot atau apa Pak, tapi kami pengen dinormalisasikan atau disetarakan dengan pihak PTPN untuk bisa HGU untuk tanahnya Pak. Seperti itu Pak, barangkali tambahan selain tadi masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Dadan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Pak. Saya di sini sebagai pendamping petani swasta Pak di Kabupaten Bandung. Jadi dari beberapa kali saya berkomunikasi dengan kelompok tani dan petani. Permasalahan petani itu pertama diakses budidaya, karena kan sekarang kita didampak dampak perubahan iklim. Kita perlu adanya teknologi untuk mensiasati bagaimana petani bisa bertani ketika cuaca ekstrim. Yang pertama itu, kedua mungkin diakses permodalan Pak. Gitu ya, lu rada grogi. Jadi kalau untuk diakses pendanaan ini Pak, kita sering kali mendengar namanya kredit usaha rakyat, KUR. Memang KUR itu kan untuk petani dan semuanya gitu kan, UMKM dan lain-lain. Cuman dalam ketentuannya itu kan sebenarnya jelas tidak ada yang namanya agunan ya. Tapi pada kenyataannya, ketika kita mengadvokasi petani ke pihak bank, itu tetap harus ada agunan Pak. Pertama itu. Kedua, sangat disayangkan juga kalau nggak salah saya mendapat informasi OJK itu tidak merekomendasi kredit untuk pertanian Pak. Jadi mohon ketika Bapak nanti dilantik, benahi Pak yang itu Pak, pertanian Pak. Karena ini saya bicara dari hati petani Pak. Lalu untuk akses pemasaran, kalau saya sih dari beberapa petani ngobrol, untuk pupuk subsidi mending dicabut Pak. Dicabut dalam arti apa? Untuk petani horti hanya yang dapat subsidi itu cabai, bawang merah dan bawang putih, betul Pak? Tapi sedangkan di kawasan Pangalengan khususnya, ini untuk komoditas bawang merah, bawang putih kurang cocok ya? Nggak ada ya? Hanya cabai mungkin. Tapi kan bisa dilihat berapa sih petani cabai yang ada di sini gitu Pak. Makanya tadi bila mana misalkan pupuk subsidi untuk horti dicabut, kita alihkan dengan subsidi bibit yang berkualitas, terus akses pasar yang jelas. Lalu satu lagi Pak, ada subsidi harga ketika harga petani panen turun, itu disubsidi oleh pemerintah. Setuju? Mungkin itu saja Pak. Satu lagi Pak, satu lagi itu kita harus ada pasca panen ya Pak ya, pelatihan pasca panen. Artinya apa? 30% semacam ini Pak, itu saya yakin di pasar ketika dikirim ke pasar itu jadi sama Pak. Jadi permasalahan sampah di perkotaan. Tapi kalau kita packing di sini, grading di sini, kita kirim ke pasar, itu sudah layak pasar dan layak jual dan layak konsumsi Pak. Insya Allah permasalahan sampah khususnya dari sayuran juga bisa terkendali ya Pak ya. Packingnya di tempat asal ya? Betul Pak, di kelompok gitu Pak. Di gudang betul. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh kalau ini paling 3 hari ya, 3 hari Pak di pasar. 3 hari. Kalau di pack dari begitu panen, packing di sini bisa langsung
langsung kirim. Iya, betul Pak. Jadi maksudnya kalau udah di packing bagus gitu Pak ya, orang kan kadang-kadang melihat dari penampilan gitu Pak. Kelihatannya penampilannya bagus, mereka tertarik untuk penjualannya juga cepat Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Capres Bapak Anies Baswedan mewakili dari Ketua Kelompok Tani sebagai Ketua Kelompok Tani. Betul yang menjadi permasalahan di wilayah kami adalah pupuk atau regulasinya Pak. Jadi selama ini si pupuk subsidi itu datangnya ke toko tani Pak. Jadi mohon untuk ke depan mungkin saran bahwa bantuan pupuk subsidi itu kalaupun tidak bisa dicabut dilangsungkan Pak ke petani-petani atau ke kelompok tani. Jadi karena hampir di semua wilayah Pangalengan ini pupuk subsidi itu tidak ada Pak. Kami tidak merasakan yang digemborkan Menteri Pertanian tentang anggaran untuk pupuk subsidi itu tidak ada Pak yang kami rasakan. Selain dari gas LPG mungkin yang dibilang subsidi, terus kami merasakan. Kalau pupuk tani sampai saat ini belum Pak. Terus yang kedua terkait dengan Alsintan, ya alat mesin pertanian yang digelontorkan oleh pemerintah. Mungkin ke depan mohon diperbaiki untuk penyerahan atau pembagiannya Pak, karena selama ini kelompok-kelompok tani mayoritas itu tidak merasakan karena datangnya bantuan Alsintan itu datang ke kelompok tani yang mapan ke atas Pak. Justru kelompok-kelompok tani yang dari menengah ke bawah itu cenderung itu. Terus tidak terjadi pemerataan, seolah-olah kelompok tani yang ini mendapatkan, tahun depan itu juga yang mendapatkan. Itu mungkin nanti alhamdulillah kalau kelompok tani kami sebagian dibantu dengan PPL, apalagi sekarang ada Bapak Rajib juga membantu tentang regulasi pertanian khususnya Alsintan. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi Pak tentang penyalurannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi saya sudah catat ini semua. Paling banyak adalah soal pupuk. Terus kemudian bicara tentang pemanfaatan lahan yang bisa dipakai untuk kegiatan pertanian tanpa merasa bersalah karena punya hak yang sama perusahaan milik negara gitu ya. Terus KUR juga tadi disampaikan tentang gimana KUR kita ini justru malah tidak diarahkan ke pertanian ya. Padahal pertanian itu yang paling punya penyerapan tenaga kerja paling tinggi dan paling langsung dirasakan manfaatnya yang nanti kita perhatikan. Kemudian tadi mengenai ide untuk bagaimana pengepakan dan lain-lain dikerjakan. Saya catat semua juga soal alat Alsintan ya. Kita catat itu nanti mudah-mudahan Pak ini jadi bahan untuk perbaikan ke depan. Karena memang gas-gas perubahan itu. Kalau mau perubahan harus belanja masalah. Kalau belanja masalah, udah ketemu kan masalahnya. Berarti apa yang harus diubah? Nah, itu jelas tuh nanti kerjain. Jadi kita dorong perubahannya ya. Allah. Baik kalau gitu, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Ini bahan-bahan ini kami bawa. Makasih Bapak. Makasih kita udah panen di situ. Nanti nggak tahu berapa hari sampai Jakarta nih. Bikin malah enak Pak. Sampai ya. Ya. Oke kalau gitu Pak, terima kasih. Saya akhiri ya pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa langsung sesi doorstop teman-teman wartawan. Posisinya langsung di sini saja. Saya ke indoor 2 kali Pak, ke GBK. Terus kemarin pendaftaran di KPU saya hadir. Iya dari Pangalengan Pak, relawan.